Jadi sesuai janji yang kemarin kan mau ini ya, mau apa sih, mau ngejelasin soal produknya BNI. Jadi oke, jadi sekarang aku juga sekalian mau ngasih tahu kalau misalnya sekarang aku udah ganti profesi. Jadi aku sekarang ngebantuin BNI, ngebantuin tim marketingnya BNI. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang udah nanya sebelumnya ke apa sih namanya, ke kita gitu kan. Di sini aku pengen ngejelasin lebih langsung pertanyaan-pertanyaan itu secara live, biar ada feedback lah ya dari yang ngedengerinnya juga. Jadi buat kalian-kalian semua silakan yang mau nanya di chat aja di situ. Nanti kita apa sih namanya? Nanti kita jawab langsung. Jadi oke, untuk sekarang aku ditemenin sama ada satu orang di sini. Ada Mbak Mun. Selamat siang everybody. Fighting. Jadi Mbak Mun ini yang biasa datang ke Gimhe lah, ke tempat-tempat kalian. Jadi buat yang nggak di Seoul, biasanya Mbak Mun ini ngebantu buat kalian-kalian semua gitu kan. Oke, jadi buat sekarang itu tuh ada 3 poin yang mau kita jelasin. Yang pertama itu tentang buka tabungan. Setelah Oh iya, selamat siang buat Mas Derai. Sama mas-mas yang udah bergabung, udah ada 5 orang yang bergabung ya. Selamat bergabung ya. Buat yang ada pertanyaan silahkan ditanyain aja, ntar kita jawab secara langsung, oke? Untuk yang pertama itu kita mau ngejelasin tentang buka tabungan, yang kedua itu tentang internet banking, dan yang ketiga itu cara transfernya. Pasti kalian semua pernah, ya kalian semua pasti kan sering banget ya transaksi dari Indonesia ke Korea, dari Korea ke Indonesia. Jadi gimana sih cara kirim uang pakai BNI? Jadi kita ini mau ngejelasin tentang produk-produk yang kita punya buat kalian supaya lebih mudah kan, kita nggak kebentur sama masalah bahasa, apalagi yang nggak bisa bahasa Korea gitu kan. Oke, di sini, oh ya, selamat datang semuanya buat yang bergabung. Oke, jadi di sini kita mau tanya nih Mbak, gimana sih Mbak kalau misalnya caranya buka tabungan itu gitu? Cara buka tabungan yang pertama, paspor, alien card yang masih aktif di Korea. Itu kan ada punya visa, itu salah satunya persyaratannya, dan setoran awal 50 ribuan saja. Jadi setelah dapat setoran awal 50 ribuan itu, jadi uangnya itu kayak gimana Mbak? Masuk ke tabungan kita? Masuk ke buku tabungan kita yang IDR, dia langsung rupiah, terimanya sekitar 400 rupiah lebih kurang. 400 ribu rupiah kurang lebih ya. Kurang lebih segitu. Jadi buat kalian itu nggak usah khawatir ya. Jadi kalau misalnya buat setoran awal itu ntar jadi sudah dipotong semuanya, jadi udah langsung masuk itu dalam rekening kalian di Indonesia 500 ribu. Jadi kalau misalnya kalian 400 ribu sekian lah, hampir 500, antara 400 sampai 500 tergantung kurs kan. Jadi kalau misalnya kalian pulang ke Indonesia itu kalian bisa ambil uangnya itu langsung kan ya Mbak ya? Ya, langsung tentu saja di ATM BNI cabang mana saja di Indonesia. Oke, bisa pakai. Oke, jadi kalau misalnya di airport biasanya itu ada ATM, itu bisa langsung pakai di situ. Oh, bisa ya Mbak? Ya, bisa. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu masih masalah tabungan. Jadi kan yang pertama itu tadi Mbak bilang paspor sama ID. Jadi banyak banget yang nanya sama saya, kalau misalnya swasta bisa nggak sih Mbak? Kayak tanya, padahal kan swasta, kadang-kadang swasta ada yang paspornya masih aktif tapi nggak punya ID, atau ada yang punya KTP aja, itu bisa nggak sih Mbak sebenarnya? Kita kan karena Bank Korea, di sini ada peraturan dan sesuai dengan prosedur di Korea, Bank Negara Indonesia itu bank asing, pendatang di Korea. Untuk saat ini belum bisa, karena dia sudah berposisi swasta. Jadi walaupun paspornya ada dan masih aktif nggak bisa ya Mbak? Ya, sekalipun itu salah satu KTP masih aktif, alien card masih aktif, paspornya masih aktif, tetap itu tidak bisa. Kalau nggak punya ID di sini gitu. Ya, jadi intinya buat swasta tidak bisa. Maaf banget ya, kita nggak bisa proses. Tapi tetap kita sayang. Ya udah kayak gitu. Yang lain-lainnya itu tadi itu masalah uang kan ya Mbak masuk. Nah, kita punya berapa jenis tabungan sih Mbak di BNI ini? Kan kita masalahnya kita ini tabungan khusus Indonesia aja, rupiah aja, atau tabungan dolar, atau tabungan cuman won aja, itu kayak gimana Mbak? IDR itu kan untuk tabungan won dan rupiah. Yang pertama, yang kedua, dia kalau mau buka won ke US dollar, oke, bisa juga. Jadi ada dua.
Oh, jadi kalau misalnya kita nabung, berarti kita nggak bisa nabung won ya? Berarti cuma pilih dua Iya. antara rupiah sama Bisa dolar. bisa dia pilih dua. Pilih dua ya? IDR-nya satu dengan US dollarnya satu. Oke, jadi buat kalian-kalian yang nggak mau nabung rupiah juga, kalian tetap bisa Yes, nabung dolar. Hmm. Gitu. Jadi jangan khawatir di sini buat apa sih namanya transaksi dolarnya juga gitu kan. Oke, selain itu apalagi sih Mbak? Kalau biasanya mau bikin buku tabungan itu biasanya yang harus di dokumen-dokumennya gitu. Kita tinggal di Korea kan ada tergantung visa. Lalu kalau mau terima uang Samsung HD dan Gukmin itu ada kelebihannya BNI juga. Kita apa bisa tuh, Mbak? bantu menyediakan formulir tersebut. Nah, cara mengisinya mungkin teman-teman kurang jelas. Nah, kita bisa bantu, kita bisa mengisinya dan ada formulirnya. Jadi itu bank IDR-nya itu buku tabungan rupiahnya bisa menerima untuk Samsung aja dan Gukmin. Mungkin teman-teman banyak sekali salah paham. Oh, ini harus ada isiwan. Nah, bukan. Itu karena ada di formulir tersebut ada contengan yang harus kita isi. Jadi kalau dia pakai IDR-nya BNI saja, bisa kita conteng tinggal kotak yang pertama. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Apa sih namanya, kita mau jawab satu-satu. Maaf ya kalau misalnya bibirnya agak-agak tidak berkenan di layar. Hai juga buat semuanya yang baru gabung. Mbak Demi Yesa. Yes, terima kasih. Terus udah kayak gitu. Kalau Timur Leste bisa nabung nggak Mbak? Timur Leste dia karena itu termasuk negara Timur Leste ya, bukan Indonesia. Paspornya kan beda negara, berarti tidak bisa. Akan tetapi kalau mau kirim uang US dollar ke Timur Leste, kita bisa bantu. Jadi masih bisa lah ya. Pengiriman, ya, pengiriman uang keluar dia ke tempat negara dia sendiri. Gitu. Jadi buat yang Timur Leste masih bisa tuh diproses dolarnya, jadi jangan khawatir ya. Oke, welcome Oke. Timur Leste. Asal Iya, silahkan bergabung dengan kami. Buat yang dari Timur Leste juga bisa. Udah kayak gitu, apalagi sih Mbak kalau misalnya bikin rekening kan tadi kita udah dapat keuntungan lainnya tuh, bisa ngebantuin buat Kukmin dan Samsung. Nah, kayak gitu, jadi kalian nggak usah perlu repot-repot lagi karena kita sendiri di sini mau bantuin kan. Selain itu apalagi sih Mbak kalau misalnya buku tabungan? Yang paling jelasnya kita tuh manual untuk sementara karena belum punya mesin ya di Korea. Tetapi ada kelebihannya juga. Itu kan Mastercard, dapat Mastercard. Jadi kalau ada mesin di mana-mana ada tulisan ATM. global ATM, nah kita bisa pakai. Tapi jangan salah, kita kena cas karena itu udah jadi IDR kan, rupiah. Nah, kita tarik berarti kita udah termasuk won, keinginan kita, atau US dollar. Nah, itu kelebihannya. Yang kedua, kita kemana-mana di Indonesia udah nggak usah buat lagi toh. Iya, Tinggal pakai, tinggal bawa kartunya aja, cek bisa gek, oke. Jadi kalau menurut aku sih ya, kalau tabungan BNI ini kayak ngebantu banget ya, buat kan kita juga balik-balik lagi, ujung-ujungnya balik ke Indonesia lagi, ya nggak sih? Apalagi yang udah kerja capek-capek di sini gitu kan, yang bertahun-tahun, kita harus punya tabungan yang benar-benar dipersiapin buat nanti ke depannya gitu kan. Dari situ jadi kalau menurut aku itu ngebantu banget kan, kalian juga bisa kayak ngemonitor keuangan kalian nanti, oh ntar kira-kira gimana ya gitu kan. Terus juga kalian nggak usah nggak usah khawatir lah, kan kita itu Bank Gaga Indonesia gitu kan. Darahku Indonesia. Produk Indonesia itu Ya. sendiri, BUMN di Indonesia. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk ke depan-depannya ada uangnya kayak gimana itu semuanya itu Kebanggaan kita. itu tuh terlapor lah, nggak usah ada kecurigaan ini produk Indonesia gitu kan. Yang paling penting itu. Terus selain itu apalagi ya? Selain itu ada lagi ya. Wah, Apalagi, ini yang Mbak? paling enak nih. Hari Minggu Bank Korea tidak bisa transaksi. Bank Indonesia Negara Masih bisa. Waduh. Jadi kalian yang nggak punya waktu buat ke bank itu hari weekday-nya, jadi kalian bisa datang ke BNI Seoul itu tiap hari Minggu, dan biasanya juga Mbak Mun sering ke Gimhae, sering ke Ansan gitu kan. Jangan lupa lihat terus di Facebook Benim Pana. Iya, Kita selalu ada jadwal loh. Jadi kalian tuh harus tetap jangan mantengin Facebook saya aja. Mbak Zara Facebooknya terus jangan. Facebook Iya. Benim Panam Korea. Iya, jadi Klik. Jadi di sana itu ntar kita update kurs terus, kursnya itu tiap hari kan berubah-ubah. Kita yang paling penting itu update kurs tiap hari. Udah kayak gitu. Selain itu kita juga ada pengumuman-pengumuman yang lain. Misalnya kita mau ke Jadwal kita kemana? ke Gimhae atau ke Busan atau ke Daegu atau ke Kumi, tempat-tempat yang lainnya. Jadi kalian bisa pantengin di situ. Terus kalau misalnya ada pertanyaan itu sendiri, kalian bisa telepon Mbak Mun.
Berapa Mbak, coba nomor HW-nya berapa? Catat ya, 010 2529 8722 atau kantor boleh kantor Kantor. Kantor ya. 02 83 salah 02 63 86 86 46. Iya. Jadi kalau misalnya nggak bisa telepon ke HP-nya, bisa langsung telepon ke kantor. Selain itu juga kalau yang ada di Seoul, kalian bisa datang ke Seoul Station. Dari Seoul Station itu kalian exit nomor 3. Nah, ntar dari exit nomor 3 lurus terus, di situ ada Starbucks sama ada Bank IBK. Bank IBK. Nah, kita itu ada di dalam satu gedung dengan Starbucks sama Bank IBK. Jadi kalau naik di lantai 8 ya, jangan lupa di lantai 8. Dari situ udah kelihatan kok ada logo Bank BNI, masuk aja ke dalam. Jadi kita di sini welcome banget buat yang hari Minggu nggak kerja, kalian bisa datang ke kita buat transaksi, buat kayak gimana, atau buat ngasih Mbak Mun hadiah nih. tong demon, song remon, foto-foto. Welcome tuh. Demon juga ada kata Mbak Yuli. Iya, jadi untuk buka tabungan mungkin dari segitu aja. Selanjutnya kita yang paling penting itu yang kedua itu internet banking. Kalian pasti tahu sendiri dong tentang internet banking di Indonesia. Biasanya internet banking di Indonesia itu ada tokennya. Ada tokennya nggak Mbak? Contoh Ada tokennya. contohnya begini. Kita kasih contoh seperti ini. Warnanya orange, imut-imut kecil sekali. Harus lembut-lembut nih depannya. Oke. Ini token BNI yang bisa kalian dapat kalau misalnya kalian daftar tabungan BNI. Jadi kalian akan otomatis secara langsung dapat token BNI ini. Setelah itu token ini bisa aktifasi setelah 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Ya, jadi kurang lebih setelah 2 minggu token ini bisa aktifasi. Apa sih fungsinya punya internet banking? Yang pertama, kalau nggak salah itu kita masih bisa ditransaksi buat kirim pulsa ke Indonesia. Yang penting transfer uang ke Indonesia yang mau belanja online shop. Terserah. Jadi misalnya kita lagi di Korea nih, kita mau ngasih kado buat temen di Indonesia, belanja online shop itu bisa dari internet banking kan, buat kirim-kirim uang, kirim pulsa juga, bisa bayar listrik ya sih Mbak? Bayar listrik sih belum ya, nanti masih ada programnya, belum akan ada. Iya, buat yang transfer uang ke Indonesia atau pokoknya di situ banyak banget lah program internet banking yang Jelas masih beda banget loh Mbak Jara. Ini kalau kita pakai transfer, tahu nggak? Kenapa? Ini enak sekali, mau berapa ribu pun hanya internet banking kan. Oh, jelas sekali, enak sekali ya. Apalagi yang mau transfer ke banyak rekening ya nggak sih Mbak? Karena bisa. bener kan bisa ya, karena ketentuannya di Bank Korea itu kita nggak bisa transfer ke beberapa nomor rekeningnya nggak sih Mbak? Jadi cuman ke satu rekening. Yang aku tahu, jadi kalau misalnya kita mau transfer ke rekening Indonesia, kalau misalnya ada beberapa rekening, kita harus bikin lagi gitu, bikin account lagi. Jadi kan itu agak-agak repot ya. Kalau BNI ini nggak usah. Kita bisa, walaupun kalian cuma punya satu link di isiannya bisa ke banyak nomor rekening. Udah. Internet banking. Internet banking itu daftarnya kayak gimana sih Mbak? Sama, tadi persyaratannya hanya paspor, alien card yang masih aktif, dan setoran awal 50.000 won. Datang dulu ke tempat kita, atau nanti ada jadwal di mana kita berada, boleh merapat ke jadwal kita yang ada, contohnya di Kimi, di Kumi, di Tegu. Nanti kita akan ke sana. Oke. Jadi kalau misalnya bikin tabungan ini berarti udah sekaligus sama bikin internet bankingnya nggak Mbak? Oke. Akan tetapi jangan salah, kalau dia membutuhkan internet banking, dia harus membutuhkan isiwannya harus berada di BNI Seoul. Jadi kalau yang punya isiwannya di bank lain itu nggak bisa ya? Belum bisa, karena dia mempunyai peraturan di Korea, ada prosedur itu hanya ada satu saja pilih banknya. Oke, jadi kalau misalnya ya Mbak udah punya isiwan di bank lain itu kayak gimana? Nah, nanti kita bisa bantu. Yang jelas dia ada punya tujuan, oh ya saya mau di Bank BNI Indonesia nih ada kelebihannya, hari Minggu bisa transfer, harus bisa transaksi kirim uang ke luar negeri. Nah, dia ya pilih nanti di Bank BNI, kita bisa bantu mematikan yang dari bank di Korea. Oh, jadi udah nggak usah repot-repot lagi ya Mbak? Lagi itu teman-teman ke sana nggak usah. Tinggal datang, tanda tangan, kita fax, lalu hanya konfirmasi saja. Oke, berarti kalau misalnya itu buat internet bankingnya. Terus buat transfer itu kayak gimana sih Mbak, cara transfer uang ke Indonesia? Cara transfer dari internet bankingnya. Yang pertama dari internet banking tadi udah tahu kan caranya. Kalau dari luar negeri, berarti kan nanti kita ada luar negeri, kita punya, contohnya saya sudah jadi bank nasabah BNI ini sudah token sudah terima, buku rekening sudah aktif, ATM sudah ada, jadi sudah tinggal pakai nih. Nah, bagaimana cara mengirimkannya ke BNI Seoul? Kita punya ada nomor tertentu. Nah, itulah isiwannya sudah ada ada 2 nomor bank. Yang pertama IBK, itu berpunyai nomor
9-nya 6 kali 1946. Dia hanya tinggal pilih di ATM Korea, mau ATM apa saja pun bisa mengirimkan di mesinnya. Nanti tinggal pilih ada IBK. Lalu muncul Indonesia Negara Eneng. Nah, nomor tersebut adalah kita punya. Yang kedua ada nomor 2, KB Gukmin. Dia punya nomor juga 9, kosongnya 4 kali 1946 lalu 79. Jadi ada 2 pilihan nomor. Nanti ada minta terima dari karyawan kita, kalau sudah jadi nasabah dia mempunyai kartu name ini, kita akan kasihkan satu-satu ya. Gitu ya. Terus ada formatnya. Apa sih yang kita harus konfirmasikan ke KakaoTalk-nya BNI? Nah, di sini ada nomor paspor dan atas nama lengkap dia sendiri. Itu untuk menjelaskan kembali bahwasanya saya sudah jadi nasabah. Dia mempunyai nomor CIF, namanya pembuatan rekening itu nomornya. di Korea. Iya, karena itu kan banyak, BNI kan banyak di luar negeri. Jadi Korea tuh mempunyai CIF namanya. Jadi itu lebih gitu ya, jadi lebih aman. Oke, secara garis besar, jadi kalau mau transfer uang ke Indonesia itu yang pertama adalah transfer ke rekening bank kita, ada 2, ada Kukmin sama ada IBK. Setelah transfer, konfirmasi nih, langsung. ke Mbak Yuli atau ke Mbak Mun. Ntar di situ ada KakaoTalk-nya sendiri, ya. ada KakaoTalk sama ada WhatsApp, jadi bisa langsung di situ, Mbak saya udah transfer nih, tolong diproses. Biasanya prosesnya itu berapa lama sih, Mbak? Kalau dia proses konfirmasinya sampai jam 3, nanti di sini di Korea jam 7, jadi di Indonesia udah nyampe jam 7 malam. Jam 7 malam. Misalnya transfer hari ini langsung bisa dapat hari ini juga. Dapat hari ini juga. Jam 7 malam di Korea, berarti di Indonesia jam 5. Wah, cepet juga dong Mbak kalau gitu. Oke. Tapi jangan ingat, jangan lewat dari jam 3 konfirmasinya. Kapan saja pun boleh ditransfer ke nomor kita. Yang jelas waktu konfirmasinya jangan lewat jam 3. Kalau lewat jam 3 itu maksudnya besok. Ya. Gitu. Jadi semakin cepat semakin baik, semakin pagi semakin baik, kita juga nggak repot gitu kan. Jadi kita kapan saja terima. Sabtu dia kirim, prosesnya Minggu. Oke, kalau gitu. Terus juga ini ada pertanyaan-pertanyaannya, kita mau jawab beberapa pertanyaan di sini. Sekarang itu ada BNI ada promo ya Mbak ya, 5.000 kan? Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, promo Desember, ongkos kirimnya 5.000. Jadi 5.000 won doang. 5.000 won saja. Tadinya kan 10.000 nih, karena kita mau tutup tahun, biar surprise teman-teman semuanya. Jadi ada promo Desember. Ya. Jadi kalau di bank lain juga biasanya ada potongan kan ya Mbak ya, kalau mau kirim? 2 kali loh, jangan salah. Di Korea sekali, setelah udah di Indonesia Bang Tenda dipotong lagi. Kalau BNI hanya 5.000 di Korea saja. Jadi intinya kita tidak punya potongan lagi. Wah, enak dong kalau kayak gitu ya nggak sih? Oke, berarti di Indo nggak ada potongan meski lain bank. Gimana tuh Mbak? Tidak ada potongan. Jadi kalaupun kirim ke bank BCA, bank Mandiri nggak ada potongan apa-apa? Itu kalau biaya penerima banknya termasuk bank BNI 1 atas nama dia sendiri. Nah 4 orang lagi, mau BCA, mau BRI, mau BII, penerimanya siapa bisa langsung. Jadi itu sama, dia hanya potongannya hanya di Korea. Nah itulah namanya isiwan, pengiriman antara luar negeri dari Korea ke Indonesia. Nah, tapi kalau dia mainkannya token, tidak usah punya konfirmasi, mainkannya token. Jadi udah nggak ada potongan apa-apa. Lebih enak pakai token kalau gitu ya. Iya, betul. Saya punya bank sendiri nih Mbak Jara. Gitu. Gitu dong. Oke, kalau gitu berarti enak ya. Kita udah jawab nih ya potongannya dari Mas Wahyu Algono. Jadi udah nggak ada potongan apa-apa di Indonesia. Jadi uang kalian itu nggak habis cuman gara-gara dipotong terus. Saya udah ada rekening BNI di Indonesia, masih aktif. ATM juga saya bawa di sini. Apa masih perlu bikin lagi? Gimana Mbak kalau yang udah pernah bikin BNI? Internet banking? Udah. Nah, kalau udah punya internet banking, berarti hanya masnya itu pindah data, nanti boleh paspornya dibawa ke kita cek dulu untuk pengiriman luar negerinya di mana terakhirnya. Nanti kalau masnya itu boleh setuju, pindah hanya isiwannya saja, isi formulir. Nah, lebih simpel. Yang jelas internet bankingnya tidak ada gangguan. Nah, selama masih aktif gitu. Yang jelas isiwannya saja pindah ke bank BNI Seoul. Terus ada juga nih pertanyaan yang nanya, apa sih Mbak keunggulannya dari Bank Uri Bank? Kayak gimana? Keunggulan Bank Uri Bank itu kan Bank Korea. Keunggulan kita dibanding Bank Uri. Ya bangga lah Mas, Indonesia negara neng. Saya adalah darah Indonesia. Kita harus cinta produk Indonesia yang paling penting itu. Bank kita datang ke Korea bangga dong. Bank Uri juga ada di Indonesia. Banggakah Anda? Ya bangga toh. Sama. Jadi kita tuh tetap bersinergi Mas. Uri, oke. IBK, oke. Bank Korea, oke.
BNI Seoul. Oke. Oke, jadi intinya kalau misalnya pakai produk BNI itu Ya. keunggulannya itu yang tadi udah kita kasih tahu kan, Hari kita Minggu transaksi oke. hari Minggu transaksi oke, nggak ada potongan sana sini, internet banking juga oke, nggak usah ribet kayak Korea, terus token juga dikasih. Token bayar nggak sih Mbak sebenarnya? Gratis ini satu set. Udah satu set. Token satu, ATM satu, buku rekening IDR satu. Suatu saat ada bermasalah, data ke kita sesuai dengan apa itu masalahnya, kita cek kembali semampunya kita layanin. Ada lagi Kak, Betty keunggulannya? Oke. Oke, satu paspor atau alien card bisa bikin 2 tabungan nggak Mbak? No, satu deh. Oke. Karena dia satu nama adalah satu. Ini aja. Oke, udah kayak gitu. Ada pertanyaan lagi. Wah, dari Devita nih, mau tanya dong tentang BNI di Seoul. Agak banyak sih, ya nggak apa-apa. Oke, yang pertama, kalau mau buat rekening BNI di Seoul, apa bisa kirim uang dari BNI ke Indonesia? Kalau ya, apa harus sama BNI? Soalnya aku mau kirim uang untuk itu keluarga. Itu tadi udah dijawab ya. Tadi kita udah dijawab, Mbak. Oke. Boleh dari 5 penerimanya bila termasuk BNI-nya sendiri, toh. Oke ya. Andai aku punya rekening di sana pakai e-banking, apa fasilitas pengiriman uang dari Indonesia ke Korea bisa aku dapat? Dari Indonesia ke Korea nih Mbak. Dari Korea, pengiriman uang dari Korea ke Indonesia bisa aku dapat? Bisa dong tentunya. Internet bankingnya berarti pakainya ini, Mbak. Dia bukan mobile, email banking, berarti internet banking dari Korea ke Indonesia. Tapi kalau dia mau pengiriman uang luar negeri, itu tadi isiwannya berada di kita, berarti dia pengirimkannya dari stepnya kita, BNI. Oke, jadi bisa ada fasilitas pengiriman dari Korea ke Indonesia karena kan tabungan kalian itu sendiri ada tabungan rupiah ya. Jadi udah nggak ada masalah. Yang kedua itu, oke, jadi bisa tentunya. Yang ketiga, pengiriman uang dari Bank Korea ke BNI Korea bisa nggak? BNI Korea. Jadi dari Bank Korea misalnya aku mau transfer dari Busan Enheng nih ke Bank BNI itu bisa nggak? Tujuannya tabungannya IDR atau Koreanya? Kalau misalnya tabungannya IDR mungkin bisa ya Mbak? Ya bisa. Tapi kalau dia mau bukanya Korea, dia harus buka Korea, tetapi visanya sekarang apa gitu loh. Kalau dia mempunyai visa pekerja, dia mau buka Koreanya kan berarti nggak bisa. Nggak bisa. Ada 2, ya. Jadi kita intinya nggak bisa ngambil. Nggak bisa. Korea soalnya gini, jadi dari IDR-nya. jadi gini kan, uang kalian kan Korea, terus dimasukin ke Indonesia itu udah dikonvert ke Indonesia, terus diambil lagi Korea. Jadi kayak sayang kayak gitu. Tapi kalau emang ujung-ujungnya uang itu mau jadi rupiah, itu bisa banget. Oke, itu udah kejawab ya. Terus aku mau kirim uang dari Korea Indonesia, caranya gimana? Soalnya kayaknya biaya admin di sini besar. Iya, emang kalau biaya di yang lain itu agak lumayan. Kalau misalnya yang tadi yang udah dikasih tahu ya cara kirimnya Jadi itu nasabah dulu. jadi nasabah, bisa dapat pakai internet banking atau bisa dengan cara yang tadi kirim ke IBK atau KB kita, nanti kita proses dengan biaya cuma Rp5.000 untuk bulan ini saja. Intinya harus jadi nasabah BNI Seoul dahulu. Ya. Oke. Ada lagi nggak ya kita? Oh ya, ini ada yang message nih ternyata. Kok nggak dijawab? Satu paspor nggak bisa. Nggak bisa. Mas, live dong. Alien card dan paspor. Alien card dan paspor yang aktif. Oke, setelah itu ada pertanyaan lagi kah? Aku mau lihat pertanyaan-pertanyaan yang udah kemarin share di komen. Ini ada pertanyaan apa ini? Oh, ini ada pertanyaan. Oh, ini tokennya saya keblokir Mbak, bisa dibenerin di Seoul nggak? Wah, gimana tuh Mbak? Bukanya di mana ya Mas? Di BNI Seoul? Terima tokennya, buka BNI-nya di mana? Gimana Mbak tadi? Terima token. Terima tokennya di Indo katanya. Indonesia. Tapi kena blokir. Terblokir. Mas boleh datang dulu ke sini. Nanti kita lihat terblokirnya kenapa. Kita coba bantu. Tapi datanya kan karena dari BNI cabang Indonesia. Jadi kita kan harus tahu dulu kan datanya. Terutama itu tadi paspor dan alien card-nya dan pengiriman uangnya dari luar negeri di mana. Nah kita perlu juga data. Gitu ya. Bisa bantu. Oke, jadi bisa bantu ya untuk sebagai fasilitas gitu kan. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan dari Mas Cahboro. Temanku sepabrik Febri pernah bikin rekening BNI di Indo, tapi namanya salah, nggak sesuai nama paspor atau ID kos yang bikin pabriknya dulu di Pasuruan. Kalau bikin rekening baru lagi di BNI Seoul bisa atau enggak Mbak? Bisa, bawa dengan data yang baru. Itu intinya membuka yang baru. Ya. Jadi yang lama itu nanti kalau itu misalnya bermasalah, kalau dia masih aktif, duitnya ada, overbooking saja setelah sudah aktif yang baru. Itu saran kita lebih cepat, buka yang baru lebih cepat. Oke. Setelah itu
Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi di sini. Aku mau baca yang di sini ya, yang ada yang di bawah-bawah ini yang kalian lagi nonton. Oke. Mbak, kalau dari Bank BNI Seoul transfer ke Bank Korea kayak BOD Bank itu bisa nggak, Mbak? Belum. Kan udah ATM-nya itu kan IDR, kita kan belum bisa dong ke Bank Korea. Soalnya kan kalau Bank Korea itu kan banknya kan Bank Korea. mata Won ke uangnya won. won, ya. Udah kayak gitu, jadi nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya emang mau sesama won, kayaknya lebih baik pakai Bank Korea. Ini kan Ya. banknya Bank Indonesia. Oke, selain itu, fighting. Ini tokennya bisa blokir, bisa dibadarin ke Seoul nggak? Oke, tadi udah aku jawab. Buka BNI, Kenduri itu apa ya? Kenduri. Waktu dibuka di Kenduri ya Mas ya. Ah. Silakan dihubungin Mbak Mun ya. Ada Oke. nomor yang tadi ya. Ngambil tokennya saya di Gimhe tapi bukanya di Kenduri. Jadi kayak gimana nih maksudnya? Nanti Masnya buka kan di Kenduri bulan 7 tanggal 31 Mas. Nah, kalau tokennya belum terima, nanti silakan hubungin Mbak Mun ya ke nomor Oke. yang 010 25 29 8722. Ditunggu. Oke, itu ya buat Mas Putra Bungsu udah dijawab ya. 1 paspor buat 2 buku tabungan bisa nggak? Udah Tidak dijawab, bisa, nggak Mas. bisa. Only one. Nggak bisa, udah ya. Jadi dari kita segitu aja. Kalau misalnya ada yang mau nanya masalah apalah, masih ada masalah pembukaan rekening, transfer dan internet banking, bisa langsung masuk ke like Facebooknya BNI Seoul. Ya, Apa tuh Mbak Facebook ID-nya? Kakao Talknya aja. Kakao Talknya aja? Oh, ini nomor- bisa ya? Ya, nanti atau hubungin langsung ke nomor Kakao Talknya. Mana sih Mbak nomor Kakao Talknya? 010 8098 1946 atau 010 2529 8722. Oke, itu nomor penting yang bisa kalian catat. Dikasih data dulu ya, nanti kita lihat, kita bantu. Oke. Yang terblokir mengenai interbanking kita bantu semungkin. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Oke. Ya. Udah kayak gitu aja dari kita. Ntar kalau misalnya kita ada promosi apa lagi, kita mau jalan-jalan kemana lagi, ntar kita bakalan tetap share Najara, di jangan Facebook. lupa loh, Facebook BNI 46 selalu ada pengumuman yang jas. Oke, Kurs Besi. selama Desember, Oke. 5.000. Facebook BNI 46. Oke, Boleh. jangan lupa ya. Oke, makasih udah Makasih, join. Ketemu bye-bye. lagi.